Halo guys, nama gue Muhammad Haris. Welcome back to my channel Aces Gaming. So, di video gue sebelumnya kita udah membuat session yang namanya adalah Geek Story. So, gue mau ganti namanya dan branding namanya tersebut menjadi Story of My Life. Apa itu Story of My Life? Story of My Life itu adalah cerita tentang 1 tahun ini gue lakuin apa aja sih, achievement apa-apa aja yang udah gue dapetin. Untuk apa? Untuk dokumentari hidup gue yang bakal gue lihat ke depannya nanti. Jadi ketika gue tua, gue bisa lihat kayak, oh ternyata yang gue lakuin dari dulu sampai sekarang bisa gue lihat secara nyata di video yang kali ini. Maaf buat orang-orang yang bersangkutan yang gue sebut nanti di video ini. Dan buat kalian semua, semoga baiknya kalian ambil, jeleknya jangan diambil. So, let's go. This is story of my life. Dari di video kali ini, gue bakalan menceritakan perjalanan karir gue di tahun 2019 awal, tepatnya di bulan September. Ketika itu gue masuk ke tim e-sport terbesar pertama gue, yaitu adalah Geekfam. Kenapa gue bisa kenal sama orang Geekfam? Pada saat itu Johnson nelfon gue kayak, kamu udah gak di tim sebelumnya, ya udah kamu mau gak coba interview ke Geekfam? Dan pada saat itu Johnson bilang, tapi cuma ada talent manager, masuk aja talent manager dulu, kata Johnson. Dan pada saat itu gue interview, masuk Geekfam. Besoknya gue langsung disuruh, 2 hari setelah itu gue baru masuk disuruh ke GH-nya Geekfam. Nah, kita bahas dulu berpart-partnya. Ini story of my life ini ada tentang love, ada tentang spirit, dan ada tentang work. Pokoknya banyak hal yang kita bahas di sini. Dan ini bisa jadi pengalaman berharga buat kalian. Dan ketika gue masuk ke Geekfam tersebut, gue jadi talent manager, dan di talent manager tuh gue nggak tahu apa-apa. Apalagi gue di zaman perkuliahan gue tuh nggak sering main sosmed. Kerjaan gue tuh cuma main game. Dan kerjaan gue di sport sebelumnya, gue tuh sudah sebagai team manager dan sebagai GM sementara. Kerjaan gue tuh cuman kayak gimana caranya tim gue menang, membangun mentality anak-anak, menjaga chemistry anak-anak, dan gimana caranya gue menciptakan lingkungan e-sport gue tuh yang positif. Dan ketika jadi talent manager tuh, waduh buset, gue bingung setengah mampus. Kayak gimana sih dapatin hubungin talent-talent, contohnya kayak ngubungin Sarfield untuk ngikutin event kita. Gimana sih cara ngubungin talent yang misalnya kayak nyari talent-talent mini untuk bisa ikut join ke event kita, bawa segala macamnya. Di situ gue muter otak, dan at leastnya gue tuh bener-bener kayak depresi karena kerja nggak sesuai passion gue. Dan buat kalian semua, tolong ketika kalian masuk kerja, jangan mikirin kayak ya udahlah gue kerja apa yang penting gue dapat uang. Jangan. Pantaskan diri lu dulu, biarkan orang yang butuhkan lu. Kayak lu udah ngirim CV, lu interview, mereka bilang kalau lu pantas, ya udah lu ambil. Tapi kalau misalnya kayak, oh gue butuh nih, ya gue masuk aja. Contohnya kayak gue pada saat itu kayak, ya udahlah gue di e-sport yang penting, gue talent manager. And then ketika itu semua berakhir, gue ngerasa udah jenuh, gue rencana itu mau berhenti karena kontrak gue itu cuma baru trial 3 bulan kerja di Geekfam. Ketika gue di 3 bulan itu ada tawaran menarik dari tim yang benar-benar udah besar gitu. Timnya udah besar banget nih, dan gue benar-benar disuruh menjadi tim manager di sana. Gue dikasih form dari Gima, gue mau interview. Tapi setelah gue udah 2 bulan di Geekfam, gue dapat tawaran interview, dan gue ngerasa kayak gue nggak cocok nih kerja sama bosnya sebelumnya. Jadi bukan bosnya yang bos ininya, maksudnya kayak yang memegang Indonya gitu. Kayak kalau lu anak muda, lu harus ikut bos yang benar-benar bisa kayak bisa membuat potensi lu keluar sebaik-baiknya dan membuat potensi lu itu makin besar. Karena kalau misalnya lu ngikut bos yang benar-benar nggak bisa ngembangin pikiran lu, nggak membuat potensi lu keluar, berarti lu sama aja ngebuang wasting time masa muda lu di tempat yang salah. Karena Tuhan itu, baik lagi, Tuhan itu ngasih lu option, tapi kita nggak tahu optionnya ini option yang seperti apa, yang bakalan menguji kita kah, atau yang benar-benar jalannya udah ditunjukin jalan yang benar, tinggal kitanya ngikutinnya, punya niatan tinggi atau enggak buat membangunnya gitu. Jadi ketika Tuhan ngasih gue pilihan, gue ngambil pilihan pada saat itu kayak, oh ya udahlah, gue pengen pindah gitu. Kayak ketika gue pengen mau pindah, gue udah ngurus berkas gitu kan. Pada saat itu juga bosnya pengen diganti gitu. Ketika bosnya pengen diganti, bos yang baru ngomong sama gue kayak,
kenapa nggak mau jadi tim manajernya di sini, ngapain ke tim manajer yang lain kan, awalnya kamu di sini, kamu udah dekat-dekat juga sama anak-anak gitu kan. Dan gue itu ditawari menjadi tim manajernya FPS. Pada saat itu awal terbentuknya divisi FPS di Geek Fam adalah gue mencari tim PUBG Mobile, gue mencari tim Free Fire, gue mencari tim CODM-nya di Geek Fam. Jadi ketika itu gue berpikir kayak, oh Tuhan ngasih gue option lagi nih, kayak masih belum bisa memilih option nih, Tuhan masih ngasih gue option lagi, kayak lu mau meneruskan suatu perjalanan yang udah besar, yang tekanannya lebih tinggi, atau lu membangun fondasi yang belum ada dan lu bakal jadi the first fondasi yang bakal ngebuat tim ini terbentuk. Dan ketika itu gue pikir kayak oke lah, lebih susah meneruskan daripada membentuk kan. Kayak kalau misalnya meneruskan, kita nggak tahu nih fondasinya ini asalnya dari mana, karena kita harus mencari akarnya dulu dari mana. Tapi kalau kita membuat, kita yang bakal tahu fondasi apa yang kita pakai, pas segala macam dan lainnya. Hasilnya gue memilih untuk membentuk, dan gue lanjut di Geek Fam. Pada saat itu gue dikasih waktu selama 1 bulan untuk mencari tim FPS, 2 tim, PUBG Mobile dan Free Fire. Gimana caranya gue nge-scouting player di umur gue 20 tahun? Gue bikin form pendaftaran tim PUBG Mobile, dan gue nge-list semuanya. Dan ada beberapa tim yang dikasih juga oleh kayak manajemen nih coba trial. Dan dari tim form pendaftaran itu gue ikutin semuanya, beribu-ribu tim. Kita ikutin scrim, kita buat stream, gue filterin, gue lihat gimana caranya mereka ngomong, gimana attitude mereka, gimana spirit mereka, semangat mereka. Gue filterin semua sampai beberapa bulan itu terpilih 1 tim. Padahal waktu scrim terakhir tinggal 14 orang, sebenarnya kan 16, 2 lagi mengundurin diri, tinggal 14. Ada tim yang lebih berpotensi sebenarnya. Dan dia juga masuk kalau kau bilang dia masuk PMPL juga. Tapi kenapa gue milih tim ini? Ada satu hal, karena mereka itu punya semacam kelebihan sendiri. Kayak mereka itu benar-benar do or die gitu. Jadi tim yang gue pilih ini adalah Datmos, Morpheus, Danzo, and Bubu. Waktu gue pertama kali ketemu mereka, kayak, bang kita ada turnamen di Bekasi nih, mau nonton nggak? Mau sekalian ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya gue datang ke Bekasi sama mereka, terus ngobrol-ngobrol. Itu qualifier beli-beli kalau nggak salah. Waktu mereka bermain, gue ngelihat qualifier mereka kalah, mereka nggak lolos. Terus gue tanya sama mereka, Datmos, lu kan nggak lolos qualifier nih, menurut lu kalau misalnya lu nggak kepilih masuk ke e-sport gimana? Ya nggak apa sih bang kalau misalnya kerja kita nggak di Geek Fam, tapi gua rasa dimanapun kita berada, suatu saat nanti kita bakal punya kesempatan, dan gue yakin dengan tim gue ini gue bakal bisa jadi juara gitu. Karena kan mereka dari Morpheus kan dari Padang, Bubu dari Batam, Danzo dari Bandung, Datmos dari Surabaya. Mereka itu kumpul di kosannya Datmos di Jakarta, dan mereka itu tinggal sendiri dan survive sendiri di kosan tersebut. Dan situ gue benar-benar kayak, wow, ini anak-anak kayak benar-benar do or die demi mimpi mereka gitu. Terus gue tanya sama Bu, kalau misalnya lu gak kepilih gimana? Gue mau buktiin ke orang tua gue yang bilang kayak kerjaan gue cuma tidur makan doang di kamar. Bakal buktiin ke mereka maksudnya gue bisa sukses dengan impian yang gue punya sekarang, dengan hobi yang gue punya sekarang. Dan Alvin juga bilang kayak, walaupun umur gue udah segini bang, gue rasa gue bakal bisa buat jadi seorang pro player yang benar-benar membanggakan manajemen yang bakal ngambil gue suatu saat nanti. Di situ gue bilang sama mereka, oke, walaupun kalian gak lolos, let's go besok ke GH, ke gaming house. Langsung di situ kayak banyak kan manajemen mempertanyakan juga, kenapa nggak ngambil tim ini, yakin dengan tim ini, yakin, gue bilang kayak gitu. Karena gue bilang mereka cuma butuh waktu, gue bilang kayak gitu, buat penyesuaian doang. Dan setelah itu mereka datang ke GH, wah itu 2 bulan achievement kita benar-benar ketutup men. 2 bulan itu benar-benar struggle banget buat mereka. Tapi mereka benar-benar mengejar ketertinggalan mereka. Ibaratkan kita lagi lomba lari nih. Kita udah tahu nih kita kalah start. Pelari sebelumnya udah lari 1 kilometer terdepan gitu. Kita tuh masih di titik start. Gimana caranya kita ngejar mereka ketika si pacu lari yang 1 kilometer terdepan ini berhenti buat istirahat? Kita masih berlari. Walaupun ngejar cuma 5 meter, at least kita mengejar ketertinggalan kita buat semakin mendekat sama mereka gitu.
Kayak kita scrim bangun jam 10, scrim India, scrim apa segala macam kita ikutin sampai jam 5 subuh. Kita scrim latihan turnamen mini, scrim latihan turnamen mini, TDM segala macam sampai jam 5 subuh. Jam 5 subuh kita tidur, jam 10 kita bangun lagi. Berarti kita tidur cuma 1 2 3 4 5 jam. Itu kita lakuin sampai berapa ya? 2 bulanan buat ngejar tertinggalan kita. Dan kalau buat informasi kalian nih, tim itu hampir dibubarin, tim PUBG Mobile, Geek Fam sebelum itu. Wow, kalau misalnya dibubarin mungkin nggak bakalan bisa sampai sejauh ini kali ya. Walaupun anaknya udah regenerasi semua anak-anaknya kan. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya dengan kepercayaan dikasih manajemen, timnya masih tetap utuh gitu. Bulan setelah pemilu kebentuk itu, gua nyari tim Free Fire. Awalnya nih, tim Free Fire Geek Fam itu sebenarnya gue mau ngambil salah satu tim yang sebenarnya tuh ada 2 kandidat tim juga. Ada tim Big Akar, ada tim NSC. Big Akar itu terdiri dari Opalale, Mang, Alpha, dan Ais. Nah, sebenarnya gue tuh benar-benar interest sama mereka, tapi Mang sama Alphanya pengen tes polisi. Hasilnya manajemen nggak mau timnya singkat karena 3 bulan doang kan. Di situ terakhirnya Opanya benar-benar kayak, ya udah bang, gue ambil main sama ini aja, Big Family, namanya Big Akar gitu kan, di Piala Presiden. Terus si Opa ini kan emang anak daerah, yang dimana kalau dia mau ke Jakarta, dia harus naik kapal dulu, habis itu terbang naik pesawat, barunya bisa nyampe Jakarta. Seberapa perjuangan dia buat jadi pro player. Kenapa gue sebenarnya pengen ambil Big Akar? Karena kembali lagi, gue liat spirit. Kenapa sih bang lu tuh terlalu ngeliat spirit lah, ngeliat attitude lah, ngeliat semangat lah, ngeliat kekeluargaan lah. Baik lagi guys, sejago-jagonya lu, kalau lu nggak main like-nya tim, kayak lu anggap tim itu nggak keluarga lu, next soon-nya lu bakal jadi sampah. Buat jadi juara dunia nggak cukup yang namanya lu jago. Lu cukup yang namanya gimana caranya 4 kepala, 5 kepala menjadi satu pemikiran. Karena gameplay itu adalah suatu seni. Seni yang indah diciptakan dari 4 orang yang melukis satu kertas melalui 4 kuas, mempunyai satu pemikiran sama buat menciptakan satu gambar Mona Lisa. Pasti setiap orang punya kapasitas yang berbeda kan buat ngelukis. Itu dia yang paling susah. Sebenarnya yang paling susah tuh membangun tim tuh ya balik lagi, kalau misalnya timnya menurut gua nggak ngefeel, menurut gua pribadi agak susah buat gua sebenarnya nge-brandingnya, karena gua tuh nggak ngefeel gitu. Kalau misalnya buat kalian di luar sana, kalau misalnya kayak ada yang suruhan kayak oh gua mau tim ini nih, terus lu yang megang, menurut lu nggak ngefeel, lu bilang nggak ngefeel, karena apa? Tanggung jawabnya di lu. Sumpah, buat kalian semua misalnya kayak cita-cita lu ntar suatu saat nanti ibarat kata menjadi sebuah kayak head of manager di sebuah perusahaan dan segala macam, kalau lu nggak ngefeel, lu bilang lu nggak ngefeel, lu harus bilang dari sekarang, jangan paksain. Karena apa? Kalau fail, lu yang salah, karena lu yang bertanggung jawab gitu loh. Oke, di situ gue udah punya tim Free Fire dan tim PUBG Mobile. Tim Free Fire gue yang itu ya menurut gue bad perform lah, menurut gue ya bad perform. Dan menurut gue PUBG Mobile gue nggak terlalu bad perform karena akhirnya kita masuk PMPL. Di situ gara-gara kayak apa ya? Kalau misalnya kita nih nggak lolos PMPL nih, waduh itu udah di ujung tanduk, karena 2 bulan tuh kita udah benar-benar kayak nggak ngasih apa-apa, benefit apa-apa. Tapi dengan kerja kerasnya kita, apa segala macam kita tuh berhasil buat capainya. Walaupun kita ganti satu roster Danzo gitu. Dan si Bayu, ini fun fact buat kalian. Tim PMPL Geek Fam pertama ketika Danzo keluar, kita dapatin Bayu itu dari friendlistnya Bubu. Jadi friendlistnya Bubu itu, Bubu tag, mau main PMPL nggak? Dan itu hamin malam 2 jam sebelum PMPL tertutup pendaftarannya. Ini fun fact men, fun fact buat kalian semua yang nonton. Tim PMPL Geek Fam itu satunya si Bayu, bocah kecil dari Batam, masuk ke Geek Fam, langsung masuk PUBG Mobile Professional League. Jadi buat kalian semua yang punya friendlist, yang punya teman-teman segala macam, perbanyaklah friendlist kalian. Sumpah, itu salah satu rezeki kalian. Makanya gue juga mempercayakan kayak semakin banyak teman, semakin banyak juga rezeki lo. Jadi jangan sampai lu banyak musuh di dunia ini ya. Perbanyaklah teman. Gue tanya-tanya Bayu mau masuk ke Geek Fam nggak gini-gini? Ya boleh bang, tapi kontraknya cuma 3 bulan ini karena kita mau coba PMPL doang, bawa segala macam. Oke bang, kita masuk ke grup A-nya dan hasilnya kita masuk PMPL, kita tuh hashtag 3 atau hashtag 2 pada saat itu. Dan kita masuk ke play-ins-nya kayak 24
iya 24 16 4 8 ya 24 tim PMPL. Kita masuk jalur qualifier ya. Jadi masuk tim PMPL, di situ kita nggak jadi ke disband. Jadi PUBG Mobile Geek Fam masih berlanjut pada saat itu. Nah, Free Fire udah, PUBG Mobile udah, masuklah kita ke CODM. CODM gue juga ngebentuk. Gue ngambil tim itu selama seminggu. Karena itu divisi baru kan, kayak ini salah satu kayak semacam game baru di Indonesia, apakah bisa berkembang atau enggak, kita nyari tim dulu. Gue ada 2 tim, namanya Potensial dan Yacht, dan dua-duanya berhasil masuk major. Gue juga ngerasa entah apa ya, diri gue ini merasa beruntung kali ya. Tapi dalam satu sisi gue ngerasa kayak diri gue tuh juga kayak ini tuh berkat usaha gue gitu, karena kita tuh latihan kayak, lu bayangin ya, gue megang 3 divisi, 3-3-nya scrim, dan gue tuh harus memperhatikan semuanya scrim. CODM scrim, PUBG Mobile scrim, Free Fire scrim. Gimana tuh? Malam itu udah waktunya scrim. Semuanya gue ngeliatin, ini scrim. Terus gue ngeliatin anak-anaknya salahnya di mana. Gue belajar gamenya. Pada saat itu nggak ada coach, gue ngasih tahu anak-anaknya dasar-dasar gimananya. Walaupun mereka lebih pintar, tapi ya gimana ya? Namanya juga kita sebagai tim manajer ya, siapa lagi kalau yang nggak naungin mereka kayak gitu. Ya udah, akhirnya selama gue megang tim, alhamdulillah banget semuanya masuk major gitu. Dan semua ini tercapai gara-gara kerja keras gue, yang dimana kayak gue tuh bekerja 4 kali lipat lebih daripada yang jauh di depan gue sana. Dan anak-anak gue setuju juga, kayak kalau misalnya lu bareng gue, kita harus benar-benar kerja rodi mati-matian buat ngejar ketertinggalan kita, dan hasilnya juga buat kalian ya gitu. Itulah awal terbentuknya divisi FPS Geek Fam yang gue bentuk. Jadi ada Free Fire, PUBG Mobile, dan COD Mobile gitu. Itu selama 6 bulan gue ngebentuk divisi FPS, dan achievement itu yang gue capai di waktu umur gue 20 tahun. And kita singkirin masalah karir, kita itu adalah 6 bulan pertama, dan kita masih bahas kayak 6 bulan pertama yang gue capai ya. Dan yang gue capai itu adalah masa percintaan gue nih, yang 6 bulan ini nih. Dan kenapa gue juga bisa buat sampai di titik yang bener-bener kalau menurut gue terlihat banget. Gue sampai tidurnya cuma sedikit, gue sampai kayak bener-bener kayak mutusin kuliah, bawa segala macam. Sebenarnya sih gara-gara cinta sih, men. Sumpah, cinta. Di umur 20 tahun itu, di tim e-sport sebelumnya, gue ketemu, kalau dibilang kayak mungkin ya Tuhan ngasih gue cewek ini supaya menunjukkan bahwasanya dia ini adalah api lu, buat lu tuh semangat buat capai impian lu. Gila, bucin banget gue ya. Awalnya ketika gue di sana itu, dia benar-benar support gue kayak, kamu jangan menyerah, masih ada jalan lagi buat nyampe impian kamu. Dan gue mutusin kuliah gue. Dia support gue bakal bisa support dia kayak gitu. Hasilnya gue kerja di e-sport juga. Jadi kenapa ya? Gue masuk e-sport gue gara-gara dorongan dari cinta sih, sumpah. Kadang cinta tuh gue bilang kan, cinta itu mau waktu lu segala macam, bawa segala dan lainnya. Sebenarnya ada benar-benar true love kalau misalnya lu bisa ngambil konsep cinta itu secara benar, yang bisa kayak ngeboost lu menjadi orang yang benar-benar kayak try hard buat capai impian lu, bawa dan lainnya. Alasan juga kenapa gue sampai sekarang jomblo, men. Gue dari putus dari dia, sekarang gue belum pernah pacaran. Nah, itu positifnya. Negatifnya, gue terlalu banyak buang waktu, sumpah. Jadi itu pada saat itu ya, contohnya kayak gini, gue masuk jam kerja itu contohnya tuh jam 10 gitu. Ya, jam 10 pagi. Gue bisa aja tuh jam 8 pagi gitu dari arah Jakarta Barat tuh sampai ke Pluit pagi-pagi buat nyamperin dia, ngasih makan atau apa segala macam, atau nemenin dia bawa segala macam. Kayak gitulah. Pokoknya hari libur bukannya gue refreshing atau misalnya apa sama anak, gue malah kayak ngubungin percintaan gue bawa segala macamnya. Itu menghambat juga gitu. Makanya ada plus ada minusnya gitu. Ya, banyak hal lah yang gue laluin sama dia. Dan 1 tahun berlalu, dan kita putusnya tuh gak satu hal sih sebenarnya, simple. Kita tuh beda agama gitu. Beda agama. Apa ya? Emang kalau kalian bilang putus kalian tuh sebenarnya gara-gara perselingkuhan sih, kalau gue sih goblok sih ya. Perselingkuhan tuh goblok gitu. Kok pada saat gue putus itu, kok kenapa ya agama jadi alasan gitu? Kenapa ya agama jadi patokan orang-orang nggak bisa ngidup bareng-bareng? Padahal kayak
perbedaan itulah membuat kita tuh sadar bahwasannya kita tuh harus saling menghargain, kita tuh harus saling kayak ngerangkul, kita tuh harus saling mengisi kekosongan gitu loh, kayak ngisi kekurangan gitu loh. Tapi kenapa gitu loh? Situ gue buat cerita sama Bang Insting kan, kayak Bang Insting bilang kayak gini nih quotes yang bagus banget dari Bang Insting, kayak lu ketika ada orang yang buat jahat sama lu jangan buat jahat sama kayak dia lah. Lu tahu kan sakitnya gimana dijahatin kayak gitu. Ya udah, lu jangan jadi salah satu orang yang jahat kayak dia juga. Lu tebar yang gimana caranya kayak saling menghargai satu sama lain, ngerangkul satu sama lain. At least suatu saat nanti lu bakal ketemu jodoh yang beda agama juga, tapi sefrekuensi sama lu udah sadar, lu udah tahu jalan itu gimana cara memulainya, dan lu juga bisa punya banyak teman kayak gue juga beda agama sama lu loh. Tapi gue ngargain agama lu kok, dan lu ngargain agama gue. Dan kita bisa berteman baik, dan lu mau sarahin gue kayak gitu. Kalau misalnya lu jadi saran nih, kita bisa jadi teman baik gitu kata dia. Nah situ gue sadar kayak bosannya kayak, oh mungkin Tuhan lagi nguji gue nih. Apakah gue bisa jadi orang yang berpotensi bakal naik terus atau downgrade? Oke, di situ gue ngerasa kayak gue baru sadar. Setiap Tuhan ngasih masalah, gue mencoba buat ngolahnya jadi data, dan gue mengolah itu kayak jadi suatu hal yang baik dalam pikiran gue. Kayak contohnya kayak orang jahatin gue nih, gak enak rasanya, ya gue gak bakal jahatin orang yang lain kayak gitu juga gitu. Karena gue tahu sakit itu gimana gitu. Paling gue bakal ngajarin hal-hal yang udah gue dapatin itu ke orang-orang lain gitu. Di hubungan percintaan gue tuh yang gue dapatin adalah cinta itu bisa membuat lu menjadi suatu orang yang lebih better, yang bisa ngejar impian lu kalau positifnya bagus. Sama-sama benar-benar kayak memberikan keindahan untuk ngejar impian. Kayak gimana caranya ada teman buat lu curhat. Apalagi ketika lu lagi broken home kan, yang lu gak punya siapa-siapa untuk lu cerita, lu gak punya siapa-siapa untuk jalan lu pulang. Lu punya rumah untuk lu bisa bercerita, bisa berbagi keluh kesah, mengejar impian lu. Lu bisa kayak menceritakan kayak, ini baik gak buat aku, ini buruk gak buat aku. Dari situ dia ada buat mengkoreksinya gitu. Karena kita hidup juga berdampingan kan, juga butuh masukan, juga butuh solusi, dan kita nggak bakal selalu benar. Mungkin opsi orang juga bakal benar. Beruntungnya ketika gue putus dari dia, pikiran gue terbuka, kayak gue oh ternyata di circle gue masih dapat orang-orang yang benar-benar sayang sama gue gitu. Kayak contohnya gue lebih dekat sama anak-anak yang sekarang Mobile Legends. Gue jadi kayak benar-benar kayak lebih fun, gue lebih dapat kayak terbuka sama orang-orang di kantor kayak Bang Ake, Albert, terus Mas Fit kan, gue masih terbuka sama Bang Azam, terbuka sama Joker yang selalu nemenin gue setiap gue yang kita goblok-gobloknya selalu ada. Terus ada Ayam Jago yang tingkah lakunya kayak orang goblok setiap sama sekali ketika dia stres. Banyak hal yang gue dapatin ketika gue putus dari dia, kayak lebih terbuka buat banyak orang. Jadi kayak gue gak terlalu nge-push break the limit diri gue, dan gue gak jadi anak introvert gitu. Malahan gue kayak gimana sih cara gue ngisi kosongan gue, ya gue harus menjadi anak yang extrovert buat kayak mendapat banyak teman gitu. Supaya itu gue mengisi kekosongan diri gue. Disitulah ketika gue coba ikhlas, gue terbuatlah komunitas. Gue buat komunitas yang isinya puluhan ribu orang yang dikumpulin jadi satu. Di situ gue ketemu Revan, di situ gue ketemu Jason, di situ gue ketemu Gilbert, di situ gue ketemu Jambi, di situ gue ketemu si Aep, di situ gue ketemu si Feby, yang anak-anak sekarang yang benar-benar ngebangun komunitas e-sport yang positif, yang ngebangun komunitas e-sport yang anak-anak yang suka gamers menjadi satu pemikiran, yang dimana yang hobinya jadi satu kumpulan yang benar-benar seru banget. Awalnya gue buat komunitas, wow, seru banget, sumpah. Dan situ gue ngerasa kayak, wah, gue jenuh lagi ya, gitu. Karena gue nggak mau mikirin kayak, wow, kalau misalnya lu lagi putus cinta tuh, kok misalnya kayak lu nggak ngakuin sesuatu tuh, lu bakalan merasa kayak depresi. Di situ gue kayak ngerasa kayak, oh ya udah, gue buat tim MLBB Ladies. Gue bikin tim MLBB Ladies. Itu gue carinya kayak ada beberapa tim yang pengen join, oke gue masukin, gue coba ini segala macam trial. Di situ kita kayak nyariin screen mereka buat segala macam, dan mereka juga lolos major gitu loh. Kalau buat jaga-jaga lady sih gimana ya? Gue apalagi gue kayak anaknya kayak udah pernah sakit hati sama cewek nih. Terus kayak ngeliat anak-anak ini tuh membuka pikiran gue, bahwasannya kayak masih banyak orang yang cewek-cewek di luar sana yang baik, yang kayak yang gitulah, tapi masih butuh dibimbing gitu loh.
yang semangatnya tinggi, yang ketika kalah mereka nangis bareng, apa-apa bareng. Terus ketika kita punya masalah kita berantem bareng, apa-apa bareng gitu. Tapi buat kalian semua, makasih udah jadi bagian keluarga gua. Buat ke-6 anak itu, gua harap kalian bisa ngejar mimpi kalian. Dan gua rasa kalian adalah 6 player ladies yang menurut gua ladies itu juga punya potensi buat jadi seorang pro player yang hebat. I'm proud with you guys. Setelah dari Mobile Legends ladies kan ada endorsement kayak gitu. Terus gua ngerasa kayak, oh kenapa gua nggak narik anak-anak talent aja, kayak cewek-cewek berpotensi yang hobinya game tapi nggak punya bakat jadi pro playernya, tapi cocok jadi influencernya gitu. Gue liat di TikTok dan gue ngambil salah satu dari komunitas gue. Ada Cela, ada Tenggo, ada Lele, ada Oli Poci. Dan gue anggap kayak adik gue sendiri lah tuh mereka. Jadi kayak gue itu nge-brand image mereka tuh kayak apa ya? Kayak gak ada yang namanya perjalanan karir itu yang instan. Lu harus kayak nge-branding diri lu perlahan. Lu harus cari nih ranah lu di mana, apa segala macam. Sukses itu nggak mudah. Sukses itu hanya buat orang-orang yang menggunakan waktunya semaksimal mungkin dan seproduktif mungkin. Dan pada saat itu juga kalau kalian tahu adalah gue tuh sempat mau ngundurin diri karena kayak gini. Gue tuh benar-benar udah kayak brain fire banget di tempat kerja gue kayak di Geek Fam. Kenapa? Karena gue nge-build MMB Ladies. MMB Ladies juga punya keluh kesah, punya gameplay, punya berantemnya. Terus gue juga punya talentnya kayak Kak Acis nih nggak ngelihat kita bla bla bla, tapi kita juga pengen dilihat loh lah. Gue juga harus adil sama kayak gini. Terus gue ada event yang gue kerjain sendirian, yang dimana gue kayak jadi IO, event organizer. Gue ngerjain, gue ngedit, gue ngecasterin sendiri. Terus ya gimana kayak satu badan kayak beberapa tanggung jawab gitu. Dan itu tuh ngerasa kayak beban batin dalam diri gue kayak gitu. Hasilnya kayak ya udah mungkin saatnya gue istirahat dari e-sport gitu. Gue pada saat itu udah mikir kayak gitu. Dan guanya mikir kayak oh mungkin gue coba jadi seorang ini aja kali ya, kayak seorang content creator, atau misalnya gue bisa menjadi kayak musik. Nah pada saat itu gue ada pengen satu project musik sama bareng teman gue. Jadi tepat di bulan 10 gue udah bilang sama anak-anak talent gue bahwasanya kayaknya gue bakal resign deh. Kenapa kan kita pengennya bareng-bareng gini buat segala macam bla bla bla. Kak Acis tuh bantu kita dari cuman ribuan followers gini. Namanya juga laki, terus laki-laki, terus kayak udah kayak punya adik sendiri segala macam, banyak yang ditinggalin jadi sedih kan. Jadinya project musik MV gue itu sebenarnya kan kayak gue tuh target gue tuh kayak oh ada turnamen besar nih, kita bikin kayak semacam project musiknya kali ya buat gini ya. Terus gue sekalian bisa buat nge-branding kreator gue nih. Tapi ya udahlah, mungkin gara-gara gue punya kewajiban 1 tahun lagi deh gitu di sini gitu ya. Buset tahunya di situ gue ngerasa kayak fuck, kayaknya gue nggak harus jadi orang baik deh gitu buat banyak orang. Gue nggak harus mikirin kayak gimana cara gue nyenangin banyak orang deh, karena diri gue sendiri nggak senang gitu. Di situ gue belajar men, kayak lu senangin diri lu dulu, lu baru senangin orang lain. Ketika diri lu nggak senang, jangan pernah maksa diri lu buat menyenangin orang lain terlebih dahulu, karena itu bakal nyiksa batin lu kayak gitu. Dan hasilnya ketika ada angin segar baik, gue bilang kayak gini sama dia, oke, gue bakal cabut duluan gitu. Dan pelajaran yang gue ambil dari 1 tahun ke depan ini adalah buat gue pribadi, dari masalah cinta, makasih, gue pesan-pesan dulu kayak buat masa lalu gue, cinta gue nih. Makasih udah nge-support gue sampai gue di titik yang sekarang. Maaf kalau misalnya kita nggak bisa bareng-bareng gara-gara kita beda agama. Menurut gue pribadi, ya itu keputusan terbaik kamu dan ninggalin aku, dan kamu bisa bahagia juga kan. Dan mungkin juga kamu bisa bakal dapat orang cowok yang lebih terbaik daripada gue, yang bisa jaga lu dan bisa lebih tulus mencintai lu daripada gua. Dan buat anak-anak Geek Fam, congratulations buat kalian udah bisa capai kejuaraan kalian, udah bisa mencapai kayak mimpi kalian. Dan buat orang-orang pekerja di Geek Fam, makasih udah ngebantu gua branding gua, ngasih tahu gua cara bekerja etik itu gimana. Dan buat
MLBB Ladies, kalian gokil, kalian adalah salah satu adik-adik ciwi-ciwi gue yang paling semangat tinggi, yang ngajarin gue gimana cara buat semangat buat hidup. Buat talent-talent gue, keep it up, kalian pasti bisa. Buat diri gue pribadi, 1 tahun ke depannya teruslah jadi orang baik, jangan berkeluh kesah, jangan benar-benar pesimis, lu pasti bakal bisa. Jangan pernah buat menjadi orang jahat, segede apapun orang yang jahatin lu, tetap jadi orang yang terus baik pada semua orang. Dah. Itu buat versi gue yang ada di Geek Fam. And now gue di tim baru. Ya setelah 1 tahun dan sampai sekarang gue di tim baru, gue bisa kayak circle-nya dimana kayak benar-benar support gue banget. Kalau di sini tempatnya dimana gue caranya buat jadi orang yang produktif dan kreatif. Di sini ya, gue tetap ngelakuin yang sama. Gue ciptain komunitas. Karena gue nggak bakal bisa jauh dari komunitas. Karena nggak ada komunitas, tempat dimana rumah gue untuk pulang, di mana tempat gue untuk berbagi, di mana tempat gue untuk mempunyai keluarga. Komunitas dimanapun gue berada, gue bakal ciptain komunitas. And di sini gue belajar banyak banget pengalaman, kayak lu harus membuat waktu sendiri, kayak lu harus membuat waktu, kayak lu boleh ngebuang waktu buat sebuah perusahaan, tapi lu harus juga ngebuang waktu lu untuk diri lu, spend diri lu sendiri. Kenapa? Nggak selamanya perusahaan bakalan menompang kita terus. Nah, lu harus cari jalan keluar lu sendiri. Dan di sini ketika itu gue ketemu anak-anak yang benar-benar kayak yang sama serunya lah sama kayak gitu. Di sini gue juga merasakan kayak punya keluarga baru, walaupun anaknya ada bocor-bocor ya, kayak Devildas dulu kan. Ya Devildas walaupun dia udah pindah sekarang, terus kayak punya Limax yang benar-benar kayak rasa kekeluargaan satu sama lain juga tinggi gitu. Di sini gue ngerasain kayak benar-benar kayak keluarga banget gitu. Dan di sini gue juga mulai live streaming gitu kan. Kayak gue mencoba buat produktif, gue buat TikTok, gue ngebuat live streaming gue growing up dari benar-benar dari nol banget, dari TikTok gue dari benar-benar 1K, dari sampai sekarang udah mau 20K gitu. Ketika gue mulai live streaming, sebenarnya gue tuh benar-benar nggak pede men. Jadi kayak apa ya? Diri gue tuh berbeda gitu. Dan yang kalian lihat ini adalah sisi alter ego di mana kayak seorang Haris. Di sisi yang kalian lihat di sisi kamera di live streaming itu adalah seorang Aces gitu kan. Kenapa gue nggak pede? Gara-gara gue tuh udah kehilangan feel gitu. Gue tuh udah fire Brian gitu loh. Kayak udah otak gue udah kebakar banget. Dan mood gue tuh udah berantakan banget. Dan ketika gue di circle yang benar-benar kayak ngedorong push banget, gue kayak lu bisa lu bisa jadi lucu kok. Lu orangnya meriah gitu. Di situ gue benar-benar mood gue tuh tertata rapi gitu. Maka gue bilang, circle tuh penting buat lu bertumbuh. Lingkungan. Semakin positif lingkungan lu buat mendukung lu bakal bisa ngejar impian lu. Apalagi kalau misal buat mental yang gak kuat ya, contohnya kayak gue tuh udah benar-benar kayak goyang pada saat itu. Dan ketika itu lu dapat circle itu, lu pertahani, lu jaga. 1 bulan gue live streaming, gue cuma dapat kayak ya cuma seberapa gitu. Dan ketika 2 bulan live streaming, gue baru tuh ketemu Ares, gue baru ketemu Hekotin, gue ketemu baru Bang Bong. Yang dimana kayak mereka tuh benar-benar nge-support gue banget lah, kayak apa ya? Gak ngerti, kayak aku gimana ya? Ya bener-bener support gue dari nol gitu ya. Nonton gue cuma dari 0, jadi 3, jadi 15, jadi 20 kayak gitu. Dari mereka bertiga gitu. Kayak mereka tuh ada sosok terpenting dalam hidup gue yang bener-bener kayak bisa membentuk yang gue branding itu adalah Aces Family gitu. Komunitas gue sendiri gitu. Dan gue baru ketemu tuh kayak boces-boces itu kan, kayak Boboho, Rajendra, terus ada kayak Ruben, ada kayak yang moderator live streaming gue yang bener-bener kayak growing up gue sampai sekarang. Dan ketika gue sayembara video editor di Facebook juga, gue baru ketemu si Ega gitu kan, yang benar-benar kayak nge-growing up konten gue, yang bareng-bareng gue dari nol hingga kita sampai sekarang. Makasih juga buat Ega. Gue ketemu Liam, gue ketemu Christine yang sampai sekarang benar-benar support gue banget gitu. Walaupun dalam satu sisi kayak apa ya, kayak gue nggak bisa bahas mereka tuh nggak seperti apa. Gue nggak tahu, gue bingung kayak gimana caranya gue tuh bener-bener kayak balas budi mereka gitu. Tapi mereka cuma bilang kayak lu kita terhibur dengan lu bang, karena lu tuh bisa ngebuat kita tuh kayak lebih fun, lebih kayak ngasain lu. Kita selalu nunggu live streaming lu, kita tuh cuma minta itu doang dari lu. Kita support lu gara-gara hal itu. Di situ gue kayak fuck gitu. Apalagi dengan kondisi gue yang kayak sekarang tuh kayak bener-bener kedesak, kayak ya tahu sendiri kan kayak kondisi kita saat ini tuh yang gue kerja sekarang tuh kayak bener-bener belum baik gitu kan, karena pasti ada pasang surutnya apa gara-gara corona. Tapi gara-gara mereka tuh gue tuh jadi semakin yakin kayak ya udah, kerjain apa yang menurut lu baik,
Tuhan tuh pasti nggak bakal tidur kok. Tuhan tuh pasti bakal selalu bangun dan ngeliat umatnya kayak ketika lu gunain waktu sebaik mungkin buat ngejar mimpi lu bakal mencapai hal itu. Ternyata ketika kita mencoba buat membuka pintu kita lebih lebar, disitulah kita bakal menemukan banyak kayak orang-orang baru, orang-orang baik baru, dan tantangan-tantangan baru. Ketika gue nggak mau ngambil resign di Geek Fam, mungkin gue nggak bakal ketemu banyak orang kayak mereka kayak gini. Di situ gue paham bahwasannya kayak ketika lu berani keluar ke zona yang bener-bener kayak lu nggak tahu mau kemana, kayak zona nyaman lu bakalan bisa buat lebih fighting dan menemukan sisi diri lu lebih terbaik lagi, karena lu ngebuka dunia yang baru gitu. Orang-orang baru masuk, lu punya kenalan baru masuk, terus lu bisa kayak melihat kayak dunia itu lebih lebar. Mungkin di Aerof masih sedikit, tapi mungkin nanti, dan di Aces Family makin sedikit, tapi ntar di next umur gua yang selanjutnya kita bakal ceritain hal-hal yang lebih seru lagi untuk kita ceritain, karena ini adalah hal yang benar-benar bakal gue ceritain secara epic banget. Makasih buat kalian semua. Semoga di umur gue yang baru gue bisa jadi orang yang terbaru, menjadi versi yang lebih hebat lagi, dan menjadi versi yang benar-benar kuat lagi. Makasih udah nolong, kayak makasih udah support gue, makasih udah kayak nge-build seorang Aces dengan versi terbaru lagi. Makasih juga buat Bang Akeng yang dulunya di Geek Fam udah banyak nolong gue, kayak semacam kayak ngebuka pikiran gue ketika gue tolol gitu, dan ketika dia ada masalah, ada cerita-cerita bareng gue juga, dan sampai sekarang masih nganggap gue teman. Makasih juga buat Bang Insting yang waktu dulu udah nolong gue. Kalau lu nggak ada lu Bang, gue nggak bakal bisa jadi orang yang kayak gini dan bisa kayak berpikiran positif buat ngambil sebuah masalah. Makasih juga buat Bang David Wong Coco yang udah jadi sahabat kepompong gua di Geek Fam, yang dimana-mana selalu bareng, selalu cerita bareng, selalu nangis bareng. Makasih juga buat anak-anak Star Egg, TZ juga yang dulu bareng-bareng kita, gimana kitanya berantem apanya. Makasih juga buat anak-anak PUBG M gua dulu, dan Zodatmos, Morpheus, Bubu, dimanapun kalian tetaplah sukses. Makasih juga buat Kato, makasih juga buat yang udah buat membangun PUBG Mobile Geek Fam sekarang menjadi yang lebih terbaik. Makasih juga buat Ayam Jago yang udah menghibur kita setiap hari di GH Gaming House. Buat Ayam Jago, makasih udah buat hidup gua tuh lebih berwarna ketika gua putus gitu. Makasih juga buat Mas Pit yang selalu gua repotin setiap bulannya. Dan gua makasih juga buat anak-anak Free Fire dulu yang udah berjuang bareng gua. Makasih juga buat anak Mobile Ladies. Makasih juga buat para talent gua, Tenggo, buat Oli, buat Lele yang udah ya join ke keluarga Geek Fam dan membuat Geek Fam lebih berwarna indah-indah gitu kan. Dan gua juga makasih juga buat Bang Azam yang teman hidup gua, best friend gua, abang angkat gua, yang benar-benar ngebuat gua tuh menyadari buat hidup tuh harus benar-benar fighting dan benar-benar kayak mau taruhan sama gua bakal jadi orang sukses. Makasih Bang Azam. Dan makasih juga buat Kak Ines yang udah ngebimbing gua, yang ngasih gua banyak pelajaran hidup dan membuat gua menjadi Aces yang versi lebih terbaik. Makasih juga buat Mr. Kate yang udah buat izinin gua buat ngebangun Geek Fam. And big thanks banget buat Hekotin and Ares, buat Bang Bong, buat Liam, buat Bang Harselino yang udah ngebangun gua, yang benar nge-support gua di live streaming. Gua nggak tahu mau bahas kalian seperti apa. Kalau nggak ada kalian, gua nggak bakal bisa ngebuat Aces Family segede ini. Makasih juga buat Boboho, Rajendra, Ruben, Ilham, God. Makasih juga buat kalian para boces yang udah support gua. Gua nggak tahu mau bilang apa lagi buat kalian. Semoga Aces Family bisa kecapai visi misinya. Dan makasih juga buat kalian semua yang udah support. This is my story of my life 2019-2020. Oke guys, itulah story of my life 2019-2020. Buat kalian semua nanti yang 2021 yang berarti udah Aces Family kan, ya kan. Jadi cerita yang dari Aerof Aces Family di ulang tahun gua seterusnya. Video ini gue buat hanya untuk dokumentari gue seputar perjalanan hidup gue, supaya gue bisa ingat momen gue. Ya buat yang nonton, semoga kalian bisa dapatin sebuah inspirasi, karena kalian harus belajar itu dari pengalaman orang, karena itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terbentuk gitu. Jangan kebanyakan teori, perbanyak aksi, jangan kebanyakan mimpi, perbanyaklah berjalan melalui realita.
banyaklah berjalan melalui kayak aksi yang perbanyaklah aksi daripada perbanyakkan mimpi. Gua Aces, terima kasih sudah nonton video dan komentari gua. Salam Aces Family, we always be happy.